Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin. Dari kelas 3A Administrasi Pendidikan. Dengan NIM 0142S1A020079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja. A. Pendahuluan. Hasil survei tentang keselamatan kerja menemukan bahwa 80% dari pekerja lebih menyukai mendapatkan lingkungan kerja dan fasilitas kesehatan yang baik dibandingkan mencapai upah minimum, cuti sakit dan cuti melahirkan. Di bagian ini akan dibahas apa itu keselamatan dan kesehatan kerja dan apa pentingnya dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajer untuk mengurangi masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Tulisan ini juga akan membahas tentang peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja dan bagaimana mencegahnya. B. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Jika kita membaca keselamatan dan kesehatan kerja, kelihatannya artinya begitu jelas sehingga tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi jika mempertimbangkan dampak dan konsekuensi hukumnya, maka keselamatan dan kesehatan kerja tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, maka berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengaturnya. Pengaturan tersebut berlaku untuk semua industri tanpa terkecuali. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja, agar terhindar dari kecelakaan. 2. Setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. 3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. C. Mengapa keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas manajer dan perusahaan karena angka kejadiannya cukup besar. Di Amerika dalam satu tahun di tahun 2013 dilaporkan 4,405 pekerja meninggal di tempat kerja. Dan kecelakaan kerja mengakibatkan sekitar 3 juta angka cedera dan penyakit akibat kerja. Dessler, 2017. D. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang karyawan, atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Rencana tersebut paling tidak harus berisi: 1. Tujuan dan sasaran. 2. Skala prioritas. 3. Upaya pengendalian bahaya. 4. Penetapan sumber daya. 5. Jangka waktu pelaksanaan. 6. Indikator pencapaian. 7. Sistem pertanggungjawaban. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus diikuti oleh semua bagian dari perusahaan, baik karyawan maupun pengusaha. Lebih jauh lagi, aturan tersebut juga melindungi semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti pelanggan, pengunjung dan bahkan orang yang lewat misalnya. Walaupun mencakup banyak pihak, dalam prakteknya tanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada di bawah tanggung jawab perusahaan. Dengan kemajuan teknologi, sistem tersebut bisa dilakukan secara online sehingga semua terupdate dengan cepat dan tepat waktu. Semua perusahaan apapun bidang usahanya berkewajiban untuk Financial Service Union 2020, di antaranya: 1. Merancang, menyediakan dan memelihara tempat kerja yang aman dan tanpa risiko kesehatan. 2. Mengidentifikasikan potensi bahaya. 3. Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bullying dan harassment. 4. Menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. 5. Mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat termasuk evakuasi tempat kerja. 6. Memastikan fasilitas ventilasi, suhu, penerangan, toilet, cuci dan istirahat memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan sesuai ketentuan lembaga yang berwenang. 7. Menyediakan pakaian pelindung jika diperlukan, dan tanda peringatan yang memadai. F. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan menurut Dessler, 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kejadian kecelakaan tidak disengaja, kondisi yang tidak aman dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya.
Contoh kejadian kecelakaan yang tidak disengaja misalnya terserempet motor waktu menyeberang di jalan menuju kantor atau tertimpa barang yang jatuh dari lantai atas waktu jalan di gedung bertingkat. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi menimpa pekerja dengan berbagai sebab. Usaha. Menyediakan tempat yang aman untuk bekerja. Serta sesuatu proses teratur yang berhubungan dengan usaha menentukan kondisi umum. Dengan apa pekerjaan yang akan dilaksanakan para pekerja. Ada 3 faktor penyebab kecelakaan. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor manusia. 3. Faktor mesin atau alat. G. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Dalam prakteknya mencegah kecelakaan di tempat kerja adalah dengan mengintervensi 2 hal yaitu kondisi kerja yang tidak aman dan perilaku karyawan yang membahayakan. Mengurangi kondisi tempat kerja yang tidak aman dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan hal-hal yang disebutkan di atas sebagai hal-hal yang menyebabkan kondisi tempat kerja tidak aman. Hal lain yang harus dilakukan menurut Dessler, 2017, adalah dengan melakukan job hazard analysis. Untuk setiap proses yang dilakukan karyawan yang mempunyai risiko kecelakaan harus ditanyakan. 1. Dalam proses ini, hal apa yang mungkin akan salah? 2. Apa konsekuensinya? 3. Bagaimana kejadian tersebut mungkin terjadi? 4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi? Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. 1. Pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. 2. Perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. 3. Adanya bimbingan dari top manajemen. 4. Top manajemen menetapkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. 5. Metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Pengalaman serta catatan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dikurangi bahkan dapat dihindari sama sekali. Tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tergantung dari keadaan pada masing-masing kasus. Dari pihak yang menganjurkan. Menerapkan apa yang dinamakan program 3E program, yang terdiri dari 1. Teknik engineering. Artinya adalah sebagai berikut. Tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas-perkakas dan mesin dengan alat-alat pencegah kecelakaan, safeguard. Seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat mesin tersebut, cutoff, switches, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. 2. Kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan bekerja dengan cara-cara guna mencapai pendidikan education, hasil, safety, sebesar mungkin. 3. Pelaksanaan enforcement. H. Tanggung jawab dan keselamatan kerja. 1. Pihak manajemen bertanggung jawab dalam hal memberikan bimbingan untuk pencegahan kecelakaan. 2. Supervisor bertanggung jawab dalam hal memperhatikan kondisi kerja yang aman. 3. Pekerja bertanggung jawab dalam hal kesiapan dan minat untuk mempelajari diri dengan cara kerja yang aman. I. Pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengamanan kantor dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain. 1. Gangguan keamanan. A. Motif kriminal, politik. B. Bentuk pencurian, kebakaran, perusakan, sabotase, pemogokan, aspek dan asas-asas pengamanan. A. Preventif dengan berpegang pada asas oportunitas. B. Represif dengan berpegang pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan. Sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.